Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usini wa iyyakum bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فيا عباد الله، hadirin saudara-saudara jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada hari ini masih diberikan kesehatan dan kesempatan oleh Allah, sehingga kita bisa melangkahkan kaki, mengayunkan tangan menuju rumah Allah, Masjid Menara Hidayah, yang mudah-mudahan kita semuanya selalu berada di dalam naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam tak lupa-lupanya kita ucapkan Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita semuanya selalu menjadi pengikut Rasulullah SAW sampai akhir hayat nanti. Tatkala kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka disitulah kita berakhir semua perjalanan kehidupan kita. Dan mudah-mudahan kita berharap tatkala kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita semuanya diwafatkan dalam kondisi husnul khatimah. Hadirin kaum muslimin, saudara-saudaraku jemaah Jumat rahimakumullah, Khatib mengajak kepada kita semuanya, marilah kita bersama-sama meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih-lebih pada bulan suci Ramadan, yang mana akhir daripada tujuan bulan suci Ramadan agar kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa kepadanya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelummu, supaya kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Hal ini sangat jelas bahwasanya ending daripada Ramadan agar kita yang berpuasa, agar kita yang melaksanakan ibadah selama bulan suci Ramadan menjadi hamba-hamba Allah yang semakin tinggi ketakwaannya kepadanya. Khatib juga meminta maaf kepada hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah jika selama bergaul, jika selama bermasyarakat di RT ini ada kesalahan dan kekeliruan dan kekhilafan, karena khatib sudah berpindah domisili saat ini. Maka oleh karena itu, dengan kerendahan hati, setulus hati, dengan penuh harapan agar kita sebagai muslim saling memaafkan antara satu dengan yang lainnya. Mudah-mudahan dengan maaf ini ibadah Ramadan kita semakin afdal dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin, Khatib ingin membahas pada hari ini tentang kebahagiaan orang-orang yang berpuasa.
Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memberikan suatu kabar gembira kepada kita sebagai umatnya yang berpuasa. Tentunya kepada orang-orang yang beriman, karena hanya orang-orang yang berimanlah yang mampu menunaikan ibadah Ramadan. Hanya orang-orang yang berimanlah yang bisa berpuasa dari pagi sampai malam. Hanya orang-orang yang berimanlah yang mampu setiap malamnya menunaikan ibadah tarawih dan witir. Dan hanya orang-orang yang berimanlah yang bisa mengeluarkan zakat, infak, sedekah dan lain-lainnya. Maka oleh karena itu Rasulullah SAW memberikan kabar gembira kepada kita. Sebagaimana sabdanya, lis-shaimin farhatan. Bagi orang-orang yang berpuasa, kata Nabi, akan mendapatkan dua kebahagiaan. Mudah-mudahan kita yang hadir pada siang hari ini termasuk orang-orang yang berbahagia di dalam menjalankan ibadah Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama, kata Rasul, farhatun inda fitrihi. Orang yang pertama yang akan mendapatkan kebahagiaan itu tatkala mereka, orang-orang yang berpuasa itu, ingin menunaikan berbuka puasa. Tatkala kita yang berpuasa sudah seharian menahan lapar dan dahaga, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari, kemudian kita penuh dengan ikhlas, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan keriduan Allah Subhanahu wa taala, penuh dengan keimanan dan keyakinan kita kepada Allah. Selama kita menunaikan ibadah Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebahagiaan, rasa kebahagiaan ke dalam hati kita ketika kita ingin berbuka puasa. Ini adalah kebahagiaan yang pertama yang akan dirasakan oleh orang-orang yang berpuasa selama bulan suci Ramadan. Karena pastilah kita semuanya merasakan kebahagiaan. Orang-orang mulai dari bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua, remaja, bahkan anak-anak pun yang mungkin belum berpuasa, mereka juga merasakan kebahagiaan ketika mereka menghadapi berbuka puasa. Maka oleh karena itu hadirin berbahagia, kita harus berbahagia dan harus senang hati kita untuk menunaikan ibadah bulan suci Ramadan, agar kita mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam suatu ungkapan hadis yang meskipun dibilang dhaif oleh para ulama, bahwasanya ada orang-orang yang berbahagia dengan datangnya bulan Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengharamkan jasadnya disentuh api neraka. Man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alan nira. Barang siapa yang berbahagia hatinya tatkala Ramadan datang, kemudian Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebahagiaan kepadanya, yaitu dia diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala jasadnya disentuh api neraka. Bahagia bukan hanya sekedar di mulut saja. Bahagia bukan hanya sekedar ekspresi saja, melainkan bahagia kita sebagai umat Islam tatkala datangnya bulan suci Ramadan, kita sambut bulan Ramadan yang penuh berkah ini dengan menunaikan berbagai macam rangkaian ibadah-ibadah yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasul-Nya. Maka oleh karena itu, kebahagiaan yang kedua, setelah kita merasakan kebahagiaan di dunia ini tatkala kita berbuka puasa, maka kata Nabi, farhatun 'inda liqa'i rabbih. Kebahagiaan yang akan didapatkan oleh orang-orang yang berpuasa, yaitu ketika mereka bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang paling tinggi, yang paling paripurna, yang paling sempurna dari antara kebahagiaan-kebahagiaan yang lainnya. Tidak ada kebahagiaan yang lebih bahagia
ketika seorang manusia, seorang hamba yang beriman bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin berbahagia, maka tentu bukan hanya sekedar kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, namun juga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebahagiaan yang lain, yaitu orang-orang yang berpuasa mereka akan dimasukkan ke dalam syurga Ar-Rayyan. Ini adalah suatu syurga yang diperuntukkan, yang diberikan kepada orang-orang yang berpuasa pada bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan hadirin yang berbahagia, saudara-saudaraku yang saya hormati, kita semuanya termasuk di antara hamba-hamba Allah yang kelak akan berbahagia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah harapan terakhir kita tatkala kita dipanggil oleh Allah. Tidak ada lagi kebahagiaan yang lebih sempurna, kebahagiaan yang lebih tinggi kecuali kebahagiaan ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan ibadah yang kita lakukan selama kita hidup di dunia ini mampu mempertemukan diri kita dengan pencipta, sang pencipta yang maha kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin, saudara-saudaraku jamaah Jumat rahimakumullah, maka di dalam bulan Ramadan banyak sekali keutamaan-keutamaan yang mesti kita peroleh, yang mesti kita raih selama kita melakukan ibadah di bulan suci Ramadan ini. Di antaranya adalah kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk mengeluarkan zakatul fitri wal mal, zakat fitrah dan zakat mal, sedekah, infak dan lain-lainnya. Rasulullah SAW mengatakan, "Ma nakasat sadaqatum mim mal." Tidak akan pernah berkurang harta kita apabila kita menginfakkan, mensedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Demikian khutbah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini dapat memotivasi kita untuk lebih sabar, lebih ikhlas dalam menunaikan ibadah selama bulan suci Ramadan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.